bicara lembaga independen, Mas, kita tahu bahwa secara aktual itu kan Mas Zainal selalu mengkritik pada proses ya. Tapi kalau kita bertanya, apakah kita bisa memulai dari mana? Itu pertanyaannya kira-kira menjawabnya dari mana? Apakah dari ketika lembaga independen itu muncul dan kemudian ada tambal sulam dan seperti Mas Zainal tadi bilang bahwa itu tidak ada cetak birunya. Nah, atau bagaimana memulainya itu bagaimana? Karena dalam sebuah teori tata negara tentunya kan juga dalam proses. Tidak ada satu sistem tata negara yang baku kemudian jalan selamanya kan begitu. Apalagi ini kan semangatnya reformasi. Belum tentu juga semangat reformasi itu kan juga belum tentu tidak ada kelemahan-kelemahan di dalamnya. Kira-kira bagaimana menjawab Mas Zainal itu? Saya nggak tahu maksud pertanyaan Anda apa sebenarnya ya, tapi kalau yang saya bayangkan, Hmm. um, Anda bayangkan bahwa yang namanya lembaga negara independen, ya tidak ada basis teori yang pasti. Sebenarnya Hmm. nggak juga, karena dia bukan barang baru. Saya udah Hmm. bilang tadi bahwa di Amerika sendiri udah sekian lama lembaga negara independen itu ada. Ciri-cirinya sudah ada. Bagaimana misalnya memaknai kolegial kolektifnya, itu juga sudah ada dari dulu. Berbagai buku, itu sudah terbit ratusan buku soal itu. Hmm. Um, Cuma memang sebagai sebuah kenyataan dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia, dia hal yang baru. Ya, Hmm. hal yang baru. Karena seiring dengan demokratisasi gelombang ketiga. Tadi buku yang saya sebut, Fabrizio Bilardi, itu membuka pertanyaan yang cukup menarik. Dia mengatakan kenapa lembaga negara independen, khususnya di Asia dan berbagai belahan Eropa, itu hadir di tahun 90-an. Memang Hmm. lahir di tahun 90-an karena seiring dengan demokratisasi gelombang ketiga. Ya. Um, untuk menyederhanakannya, demokratisasi gelombang ketiga itu salah satu cirinya adalah penguatan masyarakat sipil memang. Hmm. Jadi ketika masyarakat sipil menguat, negara yang tidak serius itu kemudian mendapatkan kritik dan dibuatlah lembaga negara independen yang merupakan lembaga negara yang merupakan civil society yang diberi baju negara. Hmm. Nah, um, dari mana kita memulai? Saya membayangkan harusnya sama ketika kita mendirikan negara. Hmm. Ketika kita bikin yang namanya sistem presidensil, ketika kita bikin yang namanya sistem legislasi, ketika kita bikin yang namanya sistem kekuasaan kehakiman, dari mana kita memulai kalau bukan mencontoh berbagai konsep yang ada? Ya, kalau Anda baca misalnya bagaimana Indonesia menyusun MPR, itu kan karena meniru beberapa lembaga tunggal yang kuat seperti yang ada di negara-negara komunis misalnya. Ya. Bagaimana Indonesia menggunakan sistem republik karena meniru negara-negara yang menggunakan sistem republik. Hmm. Saya kalau yakin ya di tahun 45 ketika Undang-Undang Dasar baru dibuat di tahun 45 dulu menyebutkan kata negara kesatuan berbentuk republik, jangan-jangan tidak banyak orang paham apa itu republik. Karena Hmm. republik sendiri barang baru. Hmm. Jangan-jangan kalau ditawarkan antara Indonesia itu harusnya republik dan kerajaan kepada rakyat Indonesia tahun 45, jangan-jangan rakyat Indonesia memilih kerajaan sebenarnya. Karena Hmm. republik itu barang baru. Ya. Nah, tapi kalau Anda tanyakan misalnya bagaimana kita memulai, ya sebenarnya praktik dan contoh yang ada di berbagai negara itu sangat mudah untuk diabsorb. Tidak untuk diterapkan 100%, tapi diabsorb modelnya. Seperti bagaimana kita mengabsorb dulu, mengadopsi dulu yang namanya sistem pemerintahan presidensil. Kita membuat negara kesatuan berbentuk republik. Kita di tahun 45 dulu ya. Nah, sedangkan kita mengubah Undang-Undang Dasar itu di tahun 99. Hmm. Ketika harusnya arus informasi, pengetahuan, teori tentang lembaga negara independen itu sudah cukup banyak. Nah, Hmm. sayangnya kita cenderung membuatnya tanpa memperhatikan itu, ya, sehingga tidak dibuat cetak biru dasarnya. Cetak biru dasarnya itu maksud saya adalah misalnya sederhana saja penamaan. Penamaan kapan sih dia diberi nama komisi, kapan dia diberi nama lembaga, kapan dia diberi nama badan, dan lain-lain sebagainya. Hmm. Supaya tidak seperti misalnya kalau saya tuliskan dalam disertasi itu, kalau baca
risalah Undang-Undang Dasar ketika memberi nama Komisi Pemilihan Umum, tidak ada perdebatan soal apa sih Komisi Pemilihan Umum itu, nggak ada. Kenapa harus kasih nama komisi? Perdebatan yang ada itu hanya mengatakan bahwa kita kasih nama Komisi Pemilihan Umum karena kedengarannya enak. Lalu didok lah, dipukul, disetujui bahwa karena kedengarannya enak kita kasih nama Komisi Pemilihan Umum. Padahal nama komisi itu ada ciri teorinya. Dalam buku-buku tata negara dan administrasi negara, apa yang dimaksud komisi itu ada aturannya.